bagus banget ya persembahan pujiannya kok Kak Dima. Sangat-sangat terima kasih teman-teman. Membuat kita merasa gimana ya, itu sih sangat terberkati ya dari pujian tadi. Iya, terima kasih Ko Elin, Cia dan Holis atas persembahan pujiannya. Sebelum kita memulai, aku mau menyapa semuanya nih. Shalom teman-teman. Shalom.
Shalom sekali lagi teman-teman. Shalom. Apa kabarnya nih semuanya? Kabar baik. Oke, bersyukur banget ya kita bisa hadir di Jumat malam ini. Meskipun ini malam Jumat ya, kita bisa pergi, kita bisa jalan-jalan, tidur-tiduran. Tapi bersyukur banget, senang banget kita bisa berkumpul di sini, bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan di malam ini, kita mau menyanyikan satu lagu yang udah sangat familiar buat banyak dari kita. Tapi kadang justru karena lagu ini terlalu familiar ya, kita lupa akan makna dari lagu ini. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Aku hilang, buta, bercela, tapi olehnya aku sembuh. Aku pribadi pernah banget ngerasain jauh dari Tuhan. Seringkali lupa sama kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan aku. Tapi saat aku mulai datang lagi kepada Tuhan, aku diingatkan kembali perlahan. Kasih karunia-Nya itu nyata dan gak pernah berubah. Aku yang dulunya hilang, sekarang sudah ditemukan. Mari teman-teman, aku mengajak teman-teman sekalian untuk kita dengan hati yang tulus dan hati yang sadar betapa besar Anugerah Tuhan tuh begitu besar, teman-teman, dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan dengan hati yang tulus dan sadar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
atas anugerah-Mu pada malam hari ini. Kami diberikan kesempatan lagi untuk berkumpul, bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kita. Kami bisa ada di sini sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu saja. Tuhan, sekarang kami ingin memulai persekutuan kami. Kau yang tolong pimpin persekutuan ini agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan jalan-Mu saja ya Bapa, dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, di malam hari ini kita tidak pernah tahu sebenarnya bagaimana kondisi dari teman-teman sekalian masing-masing. Mungkin dari masing-masing kita, ketika kita berkumpul di tempat ini pada malam hari ini, kita sedang menyimpan sebuah beban yang mungkin berat banget buat kita untuk kita ceritakan. Mungkin kita di depan terlihat bahagia, ketawa ke TV, tapi sebenarnya dari hati yang paling dalam, sebenarnya kita itu lagi menyembunyikan perasaan-perasaan kita yang paling dalam yang kita tidak pernah bisa ceritakan. Mungkin ke teman kita, ke orang tua, ataupun orang-orang terdekat kita. Dan mungkin salah satu alasan kita merasa begitu berat hati, yaitu karena mungkin kita secara sadar maupun tidak sadar sudah menyakiti hatinya Tuhan. Tapi teman-teman, Tuhan kita tahu segala kondisi kita. Dia tetap mengasihi kita apapun keadaannya. Karena sesungguhnya Dia melihat kita begitu berharga. Siapakah kita ini? Terus memperhatikan kita dalam segala kondisi.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tata kerajaan surga, Engkau yang paling mengenal diri kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam waktu ini, di dalam kami mau belajar mengenal diri kami ya Tuhan di hadapan Engkau. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Allah, sehingga melalui sesi pada hari ini kami boleh terus diingatkan siapakah kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau juga yang pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya hanya sebagai alat dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan tolong setiap kami juga ya Allah. Kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Allah Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Sudah bisa melihat, sudah tahu skornya masuk di mana? Rata-rata, apa terlalu negatif atau sudah cukup? Oke, sudah cukup tinggi. Kalau yang udah cukup tinggi, tetap diam di tempat, ya. Kita mau belajar sama-sama, walaupun tinggi. Untuk kalian yang rendah, it's okay, kita belajar sama-sama juga di sini. Oke, pikir cukup ya? Dan, nah teman-teman boleh dilipat. Nanti kalau teman-teman mau boleh dikumpulkan supaya Cikivi tahu teman-teman youth di sini udah seberapa sih, kan nggak ada yang tulis nama ya. Jadi Cikivi cuma pengen tahu untuk my research aja. Jadi teman-teman boleh kumpulin yang mau ya, yang mau aja, bebas dan tidak perlu tulis nama. Oke. Tujuannya untuk apa sih? Tadi kita mengukur penerimaan diri kita seberapa besar. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Kalau GTV melihat bahwa tujuannya kalau kita bisa lihat ini seperti ini, skor seperti ini, itu untuk kita tahu mengevaluasi diri kita. Sebenarnya saya selama ini pandangan saya ke diri saya ini udah terlalu negatif ya, atau gimana? Gitu. Sejauh apa kita sudah menerima diri kita sendiri? Istilah penerimaan diri kelihatannya sederhana kan ya teman-teman, tapi pada prakteknya nih memang tidak sesederhana itu. Fenomenanya memang banyak di antara kita, termasuk aku. Ini kadang-kadang suka kok sulit menerima diri. Ada banyak kekurangan yang kadang-kadang kita berusaha tutupin. Ada yang melihat, aduh aku kok nggak sepopuler dia, pengen gitu seperti dia. Dan kadang-kadang kita berusaha menjadi orang lain. Kita merasa diri tidak punya keahlian apa-apa. Kita merasa diri tidak cantik. Kita merasa diri mungkin tidak kaya. Pekerjaan pun biasa-biasa aja. Bahkan Cici pernah nemuin seseorang yang berkata gini, Ci, aku tuh sangat gak nyaman ya dengan hidupku yang pesek katanya. Iya, coba kalau Cici perhatikan, hidupku tuh pesek, dia bilang, aku sangat gak nyaman. Setiap kali nih kalau ada orang nih, kalau misalnya aku baru kenal, terus aku merasa dia lagi ngeliat hidupku, wah aku merasa gak secure. Ya. Dan kita jadi seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok si dia bisa pergi ke luar negeri, bisa jalan-jalan, kok dia kalau pakai baju apa-apa cantik ya, kok kalau aku enggak ya. Nah disinilah akhirnya kita timbul rasa cemburu, iri hati, cemas, sedih, dan kita selalu mengeluh. Kalau pulang mungkin kalau misalnya teman-teman kalau habis kerja atau habis kuliah, kayaknya lelah sekali. Mungkin lelahnya karena apa? Karena lelah sibuk membanding-bandingkan diri sendiri. Masalahnya teman-teman, ketika kita sulit menerima diri kita sendiri,
akan membuat kita sulit juga mengatur emosi kita. Emosi apa? Ada kemarahan, ada frustasi yang besar. Tentu saja hal ini berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Akhirnya timbul semua penyakit-penyakit mental. Kecemasan, marah, stres, bahkan depresi. Nah, ini aku dapat dari internet juga. Ini menurut Asia Care Survey, ini di penelitiannya tahun 2024. Dari survei yang dilakukan pada lebih dari 1.000 responden di Indonesia, tercatat stres dan burnout itu menjadi gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan, mencapai 56% dari total responden. Banyak ya, karena stres atau enggak karena burnout. Urutan kedua, gangguan tidur. Ketiga, kecemasan. Keempat, kesepian. Terus ada depresi, ada juga gangguan kognisi. Penerimaan diri bukan berarti teman-teman tuh harus sempurna ya dari orang lain, enggak. Terus kita jadi menutup telinga dari kritikan orang lain, enggak seperti itu. Tetapi kita sebagai individu memahami untuk tidak apa-apa menerima diri kita, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, jadi apa itu penerimaan diri? Keadaan atau sikap menerima siapa diri kita sebenarnya loh, bukan angan-angan kita, hayalan kita, enggak loh. Dan ini termasuk kekuatan, kelemahan, emosi, pengalaman masa lalu, dan segala kekurangan dengan penuh kasih, tanpa kita menghakimi diri kita sendiri. Nah, ini definisi menurut Scherer, ini seorang psikolog juga. Individu yang mampu menerima dirinya adalah individu yang percaya pada kemampuan mereka untuk menghadapi kehidupan, menganggap dirinya berharga dan setara dengan orang lain, mampu bertanggung jawab atas tindakannya, mampu menerima pujian secara objektif, dan tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat kita sulit menerima diri? Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kita dalam penerimaan diri? Nah, di sini ada namanya faktor internal. Pertama, kita kurang memahami diri kita. Kita kurang kenal diri kita. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita bisa kurang mengenal diri kita? Apakah kita terlalu sibuk melihat orang lain sehingga kita nggak lihat diri kita? Yang kedua, kita memiliki harapan-harapan yang tidak rasional atau realistis. Ada harapan yang jauh, angan-angan gitu. Kita pengen seperti artis ini, kita pengen cantik seperti ini gitu. Atau yang ketiga, adanya gangguan emosional yang berat. Jadi kita bawa beban emosi yang cukup berat. Adanya kemarahan, kecemburuan, kekesalan karena nggak bisa seperti orang itu. Atau yang keempat, kita pernah mengalami kegagalan, trauma, atau pelecehan. Dan ini emang sulit sekali untuk bisa menerima diri. Oke, faktor yang eksternal, pola asuh keluarga. Nah, ini CPB mau memperkenalkan ada 2 model keluarga yang selama ini para peneliti sudah melihat ini nih yang cukup tidak sehat. Teman-teman bisa perhatikan ya. Pertama, model keluarga enmesh family. Apa itu enmesh family? Semua anggota keluarga begitu dekat dan ruwet jadi satu seperti benang kusut. Oke. Setiap anggota keluarga tidak ada identitas diri, semua harus sama pandangannya. Oh, oke. Setiap anggota keluarga tidak diizinkan berdikari atau mandiri. Kalau mandiri dianggap tidak setia pada keluarga. Anggota keluarga bersandar pada dan disetir oleh keluarga. Keluarga ini dikuasai biasanya secara umum dikuasai oleh satu orang. Bisa siapa aja. Bisa mama, bisa papa, bahkan bisa oma atau opa. Orang itu yang memegang kuasa di dalam keluarga. Dan semuanya kalau ada apa-apa harus melewati dan persetujuan orang itu.
Oh, kayak tangan besi ya jadinya ya. Oke, anggota keluarga terlalu lengket dan butuh bimbingan dan pengendalian orang lain. Perlu banyak konfirmasi dari orang lain, ya orang lain itu adalah keluarga. Jadi kayaknya merasa nggak nyaman. Kalimat-kalimat yang kita sering dengar di dalam keluarga MS apa? Kamu ada untuk memenuhi kebutuhanku. Oke. Kamu tidak dapat melakukannya tanpa saya. Jangan seperti orang lain, lakukan seperti yang saya lakukan. Egois sekali jika memiliki impian sendiri, terpisah dari keluarga kita. Kamu gak boleh kayak gitu. Egois kamu. Kamu tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahmu. Kamu membutuhkan saya untuk menyelamatkan kamu. Dalam pembicaraan yang sensitif, semua mata anggota keluarga akan tertuju pada orang itu. Dampaknya apa? Mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri, memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan rentan terhadap stres serta kecemasan. Hilangnya identitas diri, ada ketergantungan emosional terhadap seseorang. Kalau kayaknya nggak pede kalau nggak tanya orang ini dulu gitu. Kesulitan menetapkan batasan, peningkatan resiko masalah mental seperti kecemasan dan depresi. Bahkan mereka juga mungkin punya kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain atau beradaptasi dengan perubahan atau lingkungan baru. Nah, secara umum CVV itu punya keluarga seperti ini. Pokoknya kadang-kadang tuh dibuat tidak enak aja kalau kita tuh nggak ada di dalam keluarga. Nah, itulah enmesh family. Disengaged family, apa itu disengaged family? Keluarga ini terlalu menghargai kemerdekaan dan hubungan di luar anggota keluarga. Secara emosi, anggota keluarga sangat tidak ada hubungan emosi, semua urusan masing-masing. Rumah digunakan sebagai hotel, orang keluar masuk hotel tidak menggubris orang lain. Masing-masing lulu gue, ya. Sulit mengutarakan kasih, sulit dekat dengan sesama anggota, terasa dingin, masing-masing menyendiri, masing-masing punya urusannya di kamar masing-masing. Sehingga anggota keluarganya pun atau pasangan atau anak-anak sulit mengenal siapa orang itu sebenarnya. Apa sih isi hatinya? Dan adanya perasaan kesepian atau terabaikan pada salah satu atau lebih anggota. Kenapa? Karena masing-masing hidupnya. Jadi terbalik ya sama yang tadi ya. Dampaknya seorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang mendapat dukungan akan tumbuh menjadi individu yang kurang optimis dengan dirinya, kurang memiliki harapan tentang masa depan, kurang percaya atas kemampuan mereka dalam merencanakan masa depan, bahkan bisa memiliki pemikiran yang kurang sistematis dan terarah. Kenapa? Karena nggak ada yang guide dia. Dia survive by herself. Dia belajar dari dirinya sendiri. Mungkin dia belajar juga dari orang lihat apa, oke gitu. Oke, dukungan yang kedua faktor eksternal adalah lingkungan sosial. Nah, teman-teman, katakan lingkungan yang mendukung, memberi kesempatan dan tidak menghalangi seseorang dalam mencapai tujuannya akan membantunya merasa diterima dan dihargai. Lingkungan yang buruk dan tidak mendukung akan membuat seorang minder, rendah diri. Nah, apa itu lingkungan yang buruk? Nah, sebagai contoh misalnya, kalau di sekolah ada yang bullying. Buruk gak? Buruk sekali. Kebayang gak? Pada masa perkembangan hidupnya, dia punya gambaran sesuai apa kata temannya. Si jelek, si pendek, si aneh. Dan itu ke bawah terus. Bahkan sampai sekarang seperti gini. Ada hal-hal yang kata-kata itu cukup sensitif. Atau bisa di dalam lingkungan gereja, kita sering bercandaan sama teman-teman. Tapi gak sadar loh, candaannya kadang-kadang merendahkan orang, menghina, bahkan menyerang pribadinya. Atau kalau kita lihat ada yang aneh dengan teman-teman kita seringkali kita buat ejekan. Bahkan ada juga
juga yang berapa kali nih, beberapa kali. Jadi pernah dengar, konseling aja nih. Jadi konseling itu dibuat ejekan. Apakah lingkungan seperti itu bisa mendukung dan menolong teman-teman? Kalian jawab sendiri ya. Oke, apa faktor eksternal yang ketiga? Media sosial. Dampak di era digital ini dan banyak informasi yang beredar sangat memungkinkan kita juga bisa salah menyerap hal yang tidak sesuai atau tidak real. Konten yang disajikan di media sosial seperti foto-foto selebritas atau influencer yang terlihat perfect dapat menciptakan standar sosial yang tinggi atau menjadi ekspektasi yang tidak realistis, terlalu sempurna tentang bagaimana seharusnya kehidupan atau penampilan seseorang. Menyebabkan jadi apa? Kecemburuan sosial. Orang yang ngeliat jadi cemburu. Dan yang ketiga nih yang lagi ngetren, brain rot. Paparan informasi yang cepat dan dangkal membuat otak kita kehilangan kemampuan berpikir secara mendalam. Jadi terlalu banyak kita mengkonsumsi media sosial itu membuat kita bisa kehilangan kemampuan berpikir secara mendalam. So, be careful. Oke, akibatnya apa nih dari sini semua? Ini merasa tidak pernah cukup, perfeksionis, ketergantungan validasi dari eksternal, kita mendapatkan luka secara emosi, ada trauma-trauma, bahkan ada orang yang bilang, "Ci, aku nggak bisa terasa sama orang." Wajar ketika mengalami hal yang traumatis, sulit atau salah memahami diri, wajar, betul. Kenapa? Sepanjang remajanya sampai dia dewasa, dia sudah dapat gambaran dari orang-orang yang membuli dia. Kesepian, ya. Dan kalau yang lebih ekstrim bisa melukai diri sendiri atau bahkan bisa melukai orang lain. Nah, ini semua menyebabkan ada kebutuhan emosi manusia yang tidak terpenuhi. Dan ini yang mendorong kita untuk menjadi yang bukan diri kita yang sebenarnya. Timbul apa nih? Perasaan dimiliki, dikasihi. Ada lagi perasaan berharga dan bernilai. Perasaan mampu. Karena dulu kita nggak pernah dapetin itu, maka ketika kita dewasa nih seperti umur teman-teman, emosi, kebutuhan emosi itulah yang mendorong kita mencari sesuatu untuk bisa memenuhi itu. Itu yang kita nggak dapat waktu kita lagi dalam masa perkembangan. Kita pengen dimiliki, kita pengen dikasihi. Apa yang kita lakukan? Kita mungkin ya ada yang terlalu baik sekali, mengorbankan diri. Wah, apapun yang dibutuhkan temannya, saya pasti tolong dia deh. Ternyata kalau diselidiki, kalau didalamin lagi, ternyata ada perasaan ingin dimiliki dan juga dikasihi, bahkan ingin dihargai. Boleh nggak sih sebenarnya berbuat baik? Boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai kalian tidak punya pilihan untuk tidak berbuat baik, nah itu mesti waspada. Karena jadi kalian tuh nggak ada option. Kalian terus terdorong oleh kebutuhan emosi kalian. Nah itu yang membedakannya. Oke. Mengapa penting untuk menerima diri sendiri? Nah, penerimaan diri ini adalah membuat kita kontak atau terhubung dengan realitas diri kita, the real self diri kita. Nah, masalahnya kalau kita tidak bisa kontak ya, kita tuh jadi sulit kan menerima diri kan. Kita selalu lihat orang lain, sehingga kita memunculkan gambaran diri yang bukan kita. Kecenderungan pertama yang sering muncul adalah ideal self. The version of yourself you aspire to be shaped by societal expectation, personal goals, and admired traits. Apa itu maksudnya? Jadi kita membuat versi diri kita yang sangat ideal, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, dan ini dibentuk oleh harapan orang lain, bukan diri kita. Dan mungkin ada tujuan-tujuan pribadi supaya saya bisa seperti dia,
supaya saya dihargai. Dampaknya ya ini, berusaha menjadi orang lain, memenuhi ekspektasi orang lain. Kita berusaha dan sangat keras melelahkan diri kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Agar apa? Diterima, dihargai oleh orang. Bahkan mungkin kita ada di antara kita ada yang people pleaser. Kita berusaha menyenangkan orang-orang agar kita dilihat, diterima, dihargai oleh sebuah komunitas. Pokoknya aku ikutin mereka seperti apa. Aku selalu tersedia untuk menolong, membantu mereka di dalam komunitas itu supaya aku diterima. Terus terdorong oleh kebutuhan emosi itu yang tidak terpenuhi. Dan kalau tidak mencapai ideal self, yang muncul apa? False self. Nah, ini adalah sebuah strategi bertahan hidup kita untuk mengelola rasa sakit supaya kita tuh jangan sampai sakit. Itu peran yang kita ciptakan untuk menjaga diri kita aman dan tidak terluka. Dan ini false self ini seperti perisai pelindung kita. Perisai itu yang kita bawa mungkin seperti ini. Saya akan jadi anak yang baik-baik, sopan-sopan aja, jangan berbuat ulah. Bahkan saya akan menjadi orang yang lucu supaya ditertawakan, orang lain nggak tahu tentang diri saya, gitu ya. Atau ya udah dah, saya jadi kambing hitam dah daripada pusing, banyak konflik, udah deh nggak apa-apa deh, saya aja, selalu mengorbankan diri sendiri. Tujuan utama diri palsu ya memang hanya untuk bertahan hidup diterima oleh sebuah komunitas atau orang lain. Oleh karena itu ia akan melakukan baik atau buruk untuk mencapai kelangsungan hidup dia. Dan ini gambarnya ya. Jadi seharusnya tuh ada real self kita, tapi kita selalu bikin ideal self. Kalau kita nggak bisa ideal self, kita masuk ke false self. Tapi sebenarnya yang ada, kita perlu masuk ke real self kita. Kalau kita memang rapuh ya rapuh, kita memang lemah ya lemah. Tapi apa itu? Teman-teman, memang tidak mudah kita menerima realitas ini. Sulit melihat dan menerima our real self ya, dengan masa lalu kita yang kelam, pola keluarga yang tadi kita udah lihat kok kayaknya buruk banget ya Ci, nggak sehat banget, gitu ya. Namun di sini CVV memaparkan faktor-faktor yang menyulitkan kita menerima diri dan juga berserta dengan akibatnya itu bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan untuk menyalahkan keluarga, bukan untuk menyalahkan menyalahkan teman-teman kita. No. Tapi di sini CVV mau ngajak teman-teman, yuk, mari mengenali diri kita, baik dari pola keluarga, perkembangan hidup kita semasa kita remaja, apa yang pernah kita alami. Dan memang ada luka, ada kesedihan, ada kehilangan momen yang indah, ada kemarahan, ada penyesalan. Seandainya saya waktu itu bisa melawan Ci. Namun teman-teman, realita ini yang menyakitkan ini, teman-teman perlu terus belajar menerima. Kenapa? Karena ini adalah realita karena kejatuhan dosa. Dunia sekeliling kita memang seperti ini, tidak sempurna, tidak baik-baik aja, karena memang kejatuhan dosa. Setiap manusia tidak sempurna, termasuk aku, kamu, keluargamu, teman-temanmu. We are not perfect person. Nah, kalau teman-teman baca kisah kejatuhan di dalam kitab Kejadian 2 ayat 10, dampak dosa ya. Apa yang muncul, perasaan yang muncul? Kalau teman-teman perhatikan, nanti teman-teman baca sendiri ya. Timbul rasa takut, malu, saling menyalahkan. Bahkan kita berusaha menyembunyikan dan menutupinya. Kalau ingat kisah si Adam dan Hawa, ketika mereka tahu diri mereka telanjang, mereka berusaha cari daun nih, untuk menutupi mereka. Karena apa? Karena dosa. Artinya dampak dosa adalah merusak relasi Allah dengan manusia, merusak relasi manusia dengan manusia dan alam sekitarnya, merusak manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa sadar kita sering menyakiti diri kita
Yang keempat, merusak struktur tubuh manusia, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Ini memang karena kejatuhan dalam dosa. Teman, seperti tadi yang Civi bilang, kita memang gak punya keluarga sempurna. Kita pernah dikelilingi teman-teman yang melukai kita, mengakibatkan kita terluka. Kita memiliki beban emosional yang berat sekali, melelahkan, yang buat kita sulit menerima diri ya. Namun ketidaksempurnaan hidup kita tidak menentukan penerimaan diri kita. Karena fondasi utama penerimaan diri kita sebagai orang percaya adalah penerimaan Tuhan atas kita. Jadi ingat ya, ketidaksempurnaan hidup kita, baik itu keluarga kita yang tidak sempurna, kita berada hidup dalam lingkungan yang tidak sehat ya, tidak menentukan penerimaan diri kita. Fondasi utama penerimaan diri kita sebagai orang percaya adalah penerimaan Tuhan atas hidup kita. Jadi sekalipun di suatu kondisi kita mengalami di suatu hari orang tua kita nggak bisa ngertiin kita, sahabat kita nggak bisa ngertiin kita, pacar kita nggak ngertiin kita, bos kita menghina-hina kita, bahkan suami Civivi nih nggak menghargai Civivi juga, bukan curcol tapi benar, kalau nggak ingat, kalau Tuhan nggak selalu ada di dalam pikiranku ya, bahwa kasih Tuhan itu cukup buat aku. Ketika kita bisa merasakan penerimaan kasih Allah yang tanpa syarat, menerima kita apa adanya seutuhnya diri kita, itu akan sangat melegakan kita. Kita nggak perlu susah payah cari-cari dari orang lain. No. Kita cukup dapat kasih Allah. Sekalipun sekalian kita tidak menerima keberadaan diri kita, namun Dia Allah yang menciptakan kita telah menerima kita seutuhnya. Mazmur 27 ayat 10, Daud pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bahkan Paulus juga pernah berkata pada waktu dia dihakimi, dia bilang apa? Tidak seorang pun yang membantu dia, semuanya meninggalkan dia. Tetapi Tuhan mendampingi, bahkan menguatkan dia. Teman-teman bisa baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 16-17. Jadi pertanyaannya, kok bisa ya Allah mau mengasihi kita? Kok bisa ya Allah mau terima kita? Siapa sih kita? Di sini yang selalu menjadi my self talk ya, selalu berkata pada diri sendiri, aku berharga karena aku diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Yuk kita buka Mazmur 139 ayat 13-16. Boleh bisa ini, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, kita berharga bukan karena penampilan, bukan karena prestasi kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Dialah Tuhan yang telah meneliti kita dengan detail, terperinci di dalam kandungan ibu kita. Bahkan dikatakan sebelum kita terlahir ke dunia ini, Dia sudah mengenal dan mengetahui kehidupan kita. Jadi yang tadi ya, kita berharga bukan karena penampilan. Nah, kita ada bukan karena kebetulan. Kita didesain dan diciptakan dengan maksud ilahi. Ada rancangan yang indah yang Allah sudah merencanakan untuk kita.
tidak peduli apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa besar tidak sempurnanya dirimu. Kenyataannya bahwa Tuhan menciptakanmu itu dengan ajaib. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Dia mengasihimu. Meski kamu merasa dirimu bukan apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi dengan kesalahan, kegagalan, orang-orang di sekelilingmu menolakmu, bahkan kamu putus asa terhadap dirimu sendiri. Ketahuilah satu hal ini, teman-teman. Kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan teman-teman boleh merenungkan ini dengan mengganti atau pakai nama teman-teman sendiri. Oleh karena engkau, Vivi, berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihimu, Vivi. Indah ya? Tuhan melihat kita berharga dan mulia. Kamu begitu berharga, sampai-sampai pencipta alam semesta ini mencerelakan anak yang tunggal untuk turun ke dunia demi mencarimu dan mati di kayu salib. Penerimaan akan dari Allah bukan karena kita sempurna, tapi karena kita diampuni dan dikasihi oleh Allah. Aku dikasihi oleh Allah. Ayat yang pertama, Yohanes 3 ayat 11, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan satu ayat yang bagus nih, Vivi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, Vivi. Tinggallah di dalam kasih. Nah, teman-teman, kalau lagi merenungkan ayat-ayat ini, boleh masukkan namamu di dalam ayat ini. You can feel God's love. Nah, bagaimana kita menerima diri kita seperti Allah menerima kita? Tentu ini proses seumur hidup ya, bukan sekali gitu ya. Walaupun kita menerima Tuhan Yesus itu cuma sekali seumur hidup, tetapi waktu kita merasakan kasih Allah, waktu kita merasakan penerimaan Allah, waktu kita merasakan betapa berharganya kita di hadapan Allah, itu adalah proses seumur hidup, teman-teman. Oke, nah di sini aku mau mengenalkan yang namanya emotional agility, emotional agility. Oke, apa itu emotional agility? Ini adalah sebuah kemampuan untuk memahami dunia batinmu, dunia dalammu ya, pikiran, emosi, pengalaman, dan kisah dirimu dengan keberanian, penuh dengan belas kasihan, dan rasa ingin tahu. Sebagai ganti pengalaman yang batin itu yang terus menyandera kita, mengecilkan hidup kita atau mengaburkan interaksi kita dengan orang lain, kita bisa belajar darinya, mengevaluasi situasi yang kita hadapi, bersikap jernih tentang pilihan kita, dan melangkah maju dengan nilai dan tujuan. Jadi ini kelincah. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya dibilangnya kelincahan secara emosi. Jadi ini yang membantu kita bisa membuat perubahan nyata di dalam hidup kita, baik di tempat kerja, di tempat kuliah, maupun di rumah. Oke. Jadi apa itu? Nah, ini adalah sebuah proses yang memungkinkan kita untuk berada di masa sekarang ini, mengubah atau mempertahankan perilaku kita, baik yang jadi kita mesti evaluasi yang sekarang kita alami, terus apa yang muncul dalam melalui peristiwa itu, emosi apa yang muncul, kemudian apa yang kita bisa ubah atau kita bisa pertahankan, sehingga kita dapat hidup dengan cara yang selaras dengan niat dan nilai-nilai kita, yaitu nilai-nilai kekristenan. Proses ini bukan tentang mengabaikan emosi dan pikiran. Ini tentang menerima emosi dan pikiran tersebut dengan santai, menghadapinya dengan berani dan penuh kasih sayang, lalu melewatinya untuk mewujudkan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam emotional agility berarti pertama kita perlu mengenali dan menerima emosi. Yang kedua, kita membuka ruang fleksibilitas. Jadi ketika kita menerima emosi kita, oke, saya lagi sedih,
Biasa kalau kita sedih terus udah itu kita kan suka kayak menyalahkan diri. Ini enggak. Oke, kamu lagi sedih ya. Oke. Nah, bukalah ruang fleksibilitas. Oke, kalau kamu sedih kamu gimana nih? Mengurangi over identifikasi emosi. Mendorong tindakan sesuai dengan nilai, yaitu kita nilai kekristenan. Ada 4 tahap bisa mencapai ini ya. Ada show up. Jadi pertama kita menghadapi pikiran, perasaan kita dengan curiosity and compassion. Terus udah itu kita step out. Jadi kita lihat dulu, oke, perasaan kamu seperti ini, apa yang harus kamu lakukan. Focus on your core values and long term goals. Dan yang keempat kita move on. Bingung ya? Nah, ada contohnya. Tolong Edward, contoh kasus. Jadi teman-teman bisa lihat ininya ya. Kurang besar ya. Dan ini terus pelatihan terus menerus ya teman-teman. Karena memang pasti nggak mudah. Nah, mungkin gedein lagi kali ya. Oke, pertama, ini GPP dapat dari chat GPT loh, keren ya. Oke, pertama, Sarah menghadapi perasaan gagal setelah perasaan gagal karena dia gagal ujian. Latar belakangnya, dia seorang mahasiswa, sangat kecewa dan merasa rendah diri setelah mendapatkan nilai rendah di ujiannya. Dia mulai mempertanyakan nilai dirinya dan merasa tidak berharga. Dan tadi kan tahapan emotional agility itu ada 4 ya. Pertama, kita showing up, berarti kita mengakui dan mengamati emosi. Sarah menyadari bahwa dia merasa sedih dan kecewa. Ia mencoba untuk tidak menutup-nutupi perasaannya. Dia mengamati emosi tersebut tanpa menghakimi. Kita nggak perlu judging dengan perasaan itu. Aduh goblok, aduh bodoh. Dan seringkali yang Civi amati adalah seringkali kita tuh sering mengatai diri kita. Oke. Dalam iman Kristen, Sarah mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati dan memahami perasaannya. Contoh, saya merasa sangat kecewa dan sedih. Tuhan tahu perasaan saya perlu mengakuinya kepadanya. Oke. Stepping out, mengamati emosi dari jauh. Sarah mencoba mengamati perasaannya sebagai pengamat, bukan identitas dirinya. Jadi emosi yang ada itu bukan menjadi bagian dari identitasnya. Jadi dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang yang cengeng ketika dia sedih. No, dia sadar bahwa perasaan sedih itu hanya sementara, tidak mendefinisikan siapa dirinya secara keseluruhan. Ia meyakinkan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada nilai ujian itu. Contoh, perasaan ini sementara, tidak mengurangi nilai saya sebagai anak Allah. Saya tetap diterima oleh Allah. Oke. Nah, yang ketiga, walking your why, memberi ruang dan mengakui perasaan. Sarah memberi ruang bagi perasaannya tanpa menghakimi. Kemudian dia berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan untuk menerima kondisi ini. Tuhan, aku merasa gagal dan sedih. Tolong beri aku kekuatan dan penghiburan. Oke, lanjutkan. Keempat, mengambil langkah positif. Kita membaca Alkitab. Sarah membaca ayat-ayat penghiburan seperti Filipi 4 ayat 13. Dan kalau teman-teman ada yang ikut circle, CVV mengenalkan yang namanya biblical self-talk. Jadi kita ngomong ke diri sendiri tentang ayat Alkitab. Oke, Sarah, segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Yang memutuskan perhatian pada jati diri sebagai ciptaan Allah yang berharga. Ia juga mempunyai rencana belajar yang lebih baik dan memperbaiki diri. Jadi, aku berharga di mata Tuhan, aku akan belajar dari pengalaman ini dan berusaha lebih baik lagi. Jadi melalui tahapan ini apa yang Sarah dapatkan? Menerima mengelola emosinya secara sehat dan dewasa. Dewasa iman sesuai nilai Kristen, seperti penerimaan diri dalam kasih Allah, pengakuan akan keadaan, dan ada sebuah tindakan untuk bertumbuh, berkembang, mau berubah. Bukan melakukan hal yang itu lagi. Jadi maksudnya dia nggak belajar, nah itu masalah dia kalau dia gagal. Tapi dia bertumbuh, dia belajar lagi, dia belajar lagi. Oke, contoh kasus lagi, make it quick. Maria dan penerimaan diri dalam terang nilai Kristen ya. Jadi Maria usia 32 tahun, guru sekolah minggu, tapi dia memiliki cacat bawaan. Dia tahu dia tidak sempurna, terutama saat melihat orang lain yang lebih sempurna secara fisik dan tampak berhasil dalam kehidupan mereka. Meskipun aktif di gereja, Maria kerap menyembunyikan perasaannya, merasa bahwa sebagai orang Kristen, ia seharusnya selalu bersyukur dan kuat. Betul.
Situasi yang memicu, suatu hari setelah memberikan pelajaran tentang kasih Tuhan, ada anak kecil bertanya, "Bu, kenapa tangan ibu beda?" Nah, pertanyaan itu membuat Maria sedih dan malu. Ia menangis sendirian setelah pulang ke rumah, merasa tidak cukup baik untuk menjadi contoh atau pemimpin dirinya. Nah, gimana nih menerapkan emotional agility-nya? Menghadapi emosi bukan menolak. Sekali lagi, menghadapi emosi. Dia belajar dari buku renungan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia apa adanya. Menyadari bahwa kesedihan dan rasa malu ia rasakan ada bagian dari dirinya, bukan sesuatu yang harus ditolak atau ditutupi. Jadi kita terima, kita accept our emotion. Mengenali emosi dengan nama yang tepat, yaitu stepping up. Yang mulai menuliskan emosinya di dalam jurnal doa. Tuhan, aku merasa malu, tidak layak, aku dihakimi. Dan dia tidak lagi berkata aku lemah, tetapi mengubahnya menjadi aku sedang merasa rapuh hari ini. Nah, ini membantunya menciptakan jarak antara dirinya dan emosi. Yang ketiga, dia bersandar pada nilai-nilai inti, walking your way. Di dalam doanya, Maria mengingat bahwa ia percaya pada kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dia tegaskan lagi ulang nilai-nilai. Jadi dia biblical self-talk, dia terus mengingatkan dirinya bahwa dia adalah ciptaan bergambar Allah, dia berharga. Dia melihat kekurangan diri menjadi kesaksian tentang kasih dan kekuatan Tuhan. Kemudian dia melangkah maju dengan bijak. Dia menyadari Allah bekerja di dalam segala keadaan. Mulai melihat bahwa luka atau keterbatasan fisik tidak membatasi maknanya atau keberadaan dirinya. Oke, bisa ngerti? Dan ini memang membutuhkan latihan berulang-ulang. Ingetin ke diri kita, oke, stepnya seperti ini, oke. Jadi seringkali yang ada adalah kita seringkali menghakimi diri kita. Kita suka ngata-ngatain diri kita. Bodoh, gini aja gak bisa. Bodoh sekali kamu. Seringkali kita seperti itu. Nah, emang dalam emotional agility kita perlu memang yang namanya self connection, terhubung dengan diri. Merupakan sebuah cara agar kita bisa menyadari keberadaan, keadaan, kondisi diri kita, termasuk pikiran, perasaan, emosi, nilai-nilai dan tujuan hidup kita itu. Nah, memang kita perlu ada self connection. Jadi kalau nggak ada self connection, kita nggak mungkin bisa melakukan emotional agility itu. Caranya bagaimana? Self dialogue, reflection, self reflection, atau introspeksi, dan yang ketiga journaling. Nah, teman-teman, tanggal 31 Mei ada sebuah workshop kreatif journaling. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk ikut. Waktunya udah habis ya. Oke, nah yang terakhir yang JPP mau bagikan ini, jadilah komunitas yang sehat, yaitu tidak menghakimi, tidak mengejek, tidak merendahkan, tidak memberikan kata-kata yang kasar, tidak menjelekkan, bahkan menjauhi mereka yang ada kekurangan. Teman-teman, yuk kita jadikan komunitas DIY ini menjadi komunitas yang saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung, menawarkan bantuan atau hal apapun yang kamu bisa lakukan. Seandainya kamu nggak bisa lakukan, kamu boleh menolak, tapi bukan menolak karena kamu tidak mau, ya. Tapi kamu menolak karena memang kamu belum bisa. Tapi one day kamu bisa menawarkan bantuan kepada orang lain. Jadi jangan menutup matamu, hatimu terhadap orang lain. Oke, ada satu video yang cukup menarik ya. Videonya, jadi ini adalah sebuah kisah nyata. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah nonton film ini. Jadi ini namanya, tokohnya namanya Brad Cohen. Dia mengalami atau mengidap sindrom Tourette. Jadi dia tuh suka kayak keluarin suara-suara di dalam dirinya. Bukan, ada nggak? Ya ini. She said, I said, stop it! Stop it!
Bahkan ayahnya pun menolak dia. You see, I couldn't really blame Dad for losing it. My tics drove him nuts because, like my teachers, he had no name for my strange behavior. Except insufferable. Now somehow, I don't know how, I made okay grades. But what would take a normal person an hour took me 2 or 3. I mean, I loved learning, but I hated reading. Trying to concentrate brought out the worst in my constant companion. Brad, come up here, please. What? I know you think you're the class clown, but I've had it with you. Can't. What? Help it. That's what you always say. I don't want to hear any more excuses. Your classmates are trying to study. And your clowning makes it impossible. I'm sorry. Don't apologize to me. Apologize to them. I'm sorry. That you can't study because of me. And you promise never to make any more silly noises ever again. Promise I won't make any more silly noises ever again. Ini mamanya. It causes you so much trouble. I want you to read something in this book I found. It's a medical book that might explain why you make all those noises. Keep reading. Read. Tourette's syndrome. Like when I graduated to middle school, I was really hopeful things would be different. What's the matter, Brad? Make a fresh start. New school. New friends. Same result. For example, say your mother makes a pie. She cuts it. Going. Just go to the principal's office. What do you think a school's for, Brad? What? Sorry, he's disrupting the class. Answer my question. What's a school for? To educate, isn't it? To use knowledge to wipe out ignorance. School's orchestra's having a concert this afternoon. You plan on going? No, sir. My tics will ruin the music. I want you to be there. Everybody just keep your seats for a minute, please. Thank you. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. The person making those noises is Brad Coleman. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette's syndrome. What's that? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. I just want to be treated like everybody else. Good job. Give me some. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang tata kerajaan surga, kami memahami, mengerti
kami memang tidak sempurna ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyalahkan orang-orang sekeliling kami Tuhan. Tapi biarlah apa yang kami sadari pada hari ini lebih bisa menolong kami menyadari diri kami bahwa memang kami tidak sempurna ya Tuhan. Kami belajar menerima ketidaksempurnaan diri kami ya Tuhan. Tetapi walaupun kami tidak sempurna, kami pun juga melihat bahkan belajar bahwa Engkau Allah telah menerima kami, telah mengasihi kami, telah menghargai diri kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Yesus mau datang ke dunia, mau menebus dosa-dosa kami, dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Oh betapa berharganya kami ya Tuhan. Ingatkan kami terus ini ya Tuhan. Ketika orang-orang lain tidak menerima kami, Tuhan menerima kami. Dan disitulah kami boleh belajar menerima diri kami seperti Tuhan telah menerima kami. Mampukan kami untuk kami terus memproses diri kami ini yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Makasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, thank you JBP buat insight-nya hari ini. Yang mungkin waktunya terbatas ya, tapi ya maksudnya banyak tadi yang kita dapat, kayak bisa banyak faktor yang dari faktor eksternal, internal, terus itu gimana kenapa kita harus menerima diri gitu, dan cara-cara step-stepnya gitu. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada pertanyaan, karena waktunya terbatas, palingan kita cuma bisa kasih 1 sampai 2 pertanyaan aja malam ini. Nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, kita akan buka question box di Instagram Youth News ya, atau bisa tanya langsung ke JBP. Mungkin ada yang mau nanya, 1 atau 2 orang di sini. Terima kasih untuk Mas Lina, mau nanya? Dari tadi yang di-mention JBP mungkin ada yang masih bingung atau apa, silahkan, mumpung ada waktunya. Saya mau bertanya? Nampaknya enggak. Masih mencerna kayak tadi yang JBP sampaikan. Ya kalau nanti ada yang butuh materinya, teman-teman bisa minta. Bahkan tadi ada contoh-contoh kasus, itu teman-teman bisa belajar juga untuk mempraktekannya, nanti kita bisa kasih gitu. Nah, terus ya palingan nanti ya, kalau nanti kan ada di tanggal 31 Mei kita mengadakan workshop kreatif journaling. Nah ini mungkin kita bisa melatih siapa yang tertarik. Ini akan terkait dengan tema kita juga, penerimaan diri. Nanti di situ kita belajar untuk apa sih itu journaling, apa itu terkoneksi dengan diri melalui journaling. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Ya, pada malu-malu JBP. Iya, udah nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, ya mungkin nanti kita buka di question box aja di Instagram Youth News. Kalau memang malu tanya langsung, nanti bisa tanya di sana karena nanti akan dijawabnya anonim juga ya. Oke, thank you teman-teman Thank you, sudah teman-teman. memperhatikannya. Oke, thank you Contoh Vivi atas pemaparannya, dan kita belajar banyak juga ya hari ini. Dan thank you juga Koki telah menjadi penengah ya dalam Q&A. Bagi teman-teman yang masih mau nanya, bisa di question box, atau Contoh Vivi juga terbuka untuk jika ada yang mau counseling atau bertanya-tanya, bisa langsung ke Contoh Vivi. Ada Contoh Gini dan Contoh Putri juga bagi yang masih ingin bertanya-tanya atau apapun itu.
Oke teman-teman, sekarang untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari kita akan memberikan persembahan. Bisa scan QR di belakang kita. Menyapa kami ya Bapak dalam hati kami masing-masing, dan mohon kami ya Bapak ingatkan kami bahwa Engkau menerima kami apa adanya ya Bapak, dan Engkau begitu berharga ya Bapak. Engkau memandang kami begitu berharga ya Bapak. Bapak yang surga, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh digunakan sungguh-sungguh hanya untuk keperluan gereja-Mu. Berkatilah mereka yang membawanya juga ya Bapak, supaya sungguh-sungguh digunakan hanya untuk keperluan gereja saja. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bersyukur. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Oke teman-teman, sebelum kita warta, kita mau menyambut orang-orang yang pertama kali baru hadir di SCF hari ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan. Nanti ada gift juga. Ada satu, ada 1, 2, 3. ada teman-teman kita 4, 5. Wah, ini banyak banget ya sudah. Mungkin ada teman-teman lagi yang baru pertama kali hadir. Oh, ada juga satu sampai CVV. Halo, selamat datang. Welcome to SCF, NDMY. Semoga bisa ikut terus ya di SCF berikutnya. Oke, kita akan menyampaikan beberapa warta. Yang pertama. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman yang belum mengisi absensi SCF kita, boleh sambil di-scan ya teman-teman QR code yang ada di depan supaya kita bisa mendata. Tapi kita nggak cuma mendata, supaya kita juga lebih bisa mengenal teman-teman juga, dan kita juga bisa terus reach out, ya benar reach out. We can get to know you all much better juga. Oke, boleh di-scan dulu. Kita kasih waktunya sebentar untuk teman-teman scan dan isi
isi QR-nya. Singkat ke teman-teman, nama, nomor telepon, kesibukan ya kayaknya kalau nggak salah. Apakah sudah scan semua? Sepertinya sudah ya. Oke, kita lanjut ke warta yang selanjutnya. Kebaktian umum minggu ini ya 18 Mei minggu ini akan ada kebaktian umum ibadah di KU 1, 2, 3, sama 4 seperti biasa di jam 7, 9, 11, dan 5 sore. Dibawakan oleh Contoh Anton tentang damai sejahtera Allah memelihara kita. Ya teman-teman, kita bersama-sama datang beribadah di kebaktian umum minggu ini, bisa dipilih jamnya. Oke, next. Oke, teman-teman mengundang untuk tetap datang ya ke kopdai kita di hari Sabtu minggu depan tanggal 24 Mei. Itu kembali kita akan berolahraga bersama di IPK Sunter. So untuk teman-teman yang mau kita olahraga bareng, yuk datang ke kopdai kita untuk Sports Day tanggal 24 Mei nanti. Sama di tanggal 31 Mei ya ada kopdai khusus video berikut. Oke, teman-teman, ini ada kaitannya dengan SCF kita di hari ini. Akan ada sebuah kopdai khusus nanti di akhir bulan nanti, tanggal 31 Mei 2025 di ruang 303 di sini di gereja, yaitu ada tentang Creative Workshop Journaling. Nah, ini tentang apa sih teman-teman? Ini ada kaitannya ya teman-teman, dimana kita belajar journaling bersama, itu ada berkaitannya dengan mental health yang kita udah pelajari hari ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikutan, ada sedikit kontribusi ya teman-teman, yaitu sebesar 20 sampai 30 ribu untuk teman-teman yang mau ikutan di Special Holiday tanggal 31 Mei nanti. Daftarnya kemana Bu Kadi? Daftarnya ini nanti nanti akan ada linknya ya, nanti akan di-share ke teman-teman sekalian. Nanti juga akan ada infonya selanjutnya di grup DIY. Atau kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut, gak cuma tentang kopdai yang ini, tapi kopdai-kopdai kita yang lainnya, itu bisa menghubungi Koko Edward. Mana Koko Edward? Koko Edward silakan angkat tangannya, itu yang ada di belakang ya guys. Oke, next. Ada video lagi ya. Oke, penasaran kan apa ya ini Intertwine? Bagi yang belum tahu, Intertwine itu di MY Camp yang ada di bulan Juni dan masih ada slot dikit banget lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar tapi mau daftar, merindukan untuk ikut camp ya di bulan Juni nanti, bisa daftar ke Hollies yang ada di depan yang tadi triplet ya. Nyanyi bertiga. Hollies yang itu. Oke, menarik banget ya campnya. Jadi bagi yang mau ikut masih bisa nih, ada slot terakhir dibuka lagi. Di camp pertama kita guys setelah COVID. Udah 6 tahun kita belum retret bareng lagi. So undang teman-teman sekalian yang tertarik untuk ikut retret, yuk kita daftar bareng-bareng, kita ikuti bersama retret di kayak Sunter. Tahu kalau ada yang mau nanya-nanya dulu, di belakang juga ada booth, ada cici-cici yang akan kasih info-info juga kalau kalian mau bertanya dulu. Oke, next. Oke, teman-teman, ini dalam rangka HUT 80 tahun GKY, kita masih ada beberapa pertandingan olahraga yang akan diselenggarakannya. Kita masih ada pertandingan pingpong yang akan datang, terus masih ada bola basket juga. So, undang teman-teman yang bisa hadir, yuk kita rame-rame kita dukung tim GKY Sunter
di Mangga Besar, atau kalau misalkan teman-teman berhalangan hadir juga bisa dukung dengan nonton langsung di live YouTube yang linknya biasa akan kita share juga di grup YMY. Oke, next. Selanjutnya, seperti yang tadi Kok Kadimo udah bilang, tahun ini GKY Sinode itu HUT ulang tahun yang ke-80. Wow, angka yang sangat bagus ya, kayak infinity dan 0 di Istora Senayan. Nah, ini akan diadakan tanggal Sabtu 14 Juni 2025. Dan ini ada slotnya juga untuk GKY Sunter. Di minggu ini setelah KU 1 dan 4 akan ada pendaftaran. Jadi bagi ada yang mau daftar bisa ke lobi gereja. Desi ya, Desi. Atau ke Cides. Boleh angkat tangan Desi? Itu saya Desi. Iya, di belakang. Oke, dan setiap orang atau youth yang akan hadir di HUT itu kan perlu mendaftar dan akan mendapatkan tiket karena slotnya terbatas. Gereja juga menyediakan bus bagi yang mau ikut bersama, tapi ada pilihan untuk jalan sendiri juga. Oke, itu saja. Oh, dan yang ikut bus itu ada kontribusi 25.000 sebagai tanda komitmen mengikuti bus gereja. Oke, lanjut next. Nah, teman-teman, karena bulan Juni, bulan depan kita akan retret Intertwine, maka di bulan depan SCF-nya ditiadakan, akan digabung ke retret, dan kita akan kembali bertemu di SCF di SCF bulan Juli, hari Jumat 18 Juli. Mulainya jam 18.45 kayak tadi, so see you then guys. Oke, masih ada waktu lagi? Oke, sudah ada. Oke, teman-teman, tak kenal kata saya, yuk mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Sambil bersalaman, senyum ke satu sama lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke teman-teman, senang sekali kita bisa berkumpul malam hari ini. Perkenalkan saya dengan Coach Jimmy, ya saya suami yang disebut-sebut tadi. Tapi itulah realita teman-teman, nanti teman-teman akan mengalaminya. Jadi puji Tuhan kita sudah belajar bagaimana kita meresponi ya menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Ya, saya malam ini juga mau menyambut teman-teman kita yang baru datang pada hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa, ada Karina Wijaya. Karina Wijaya mana? Karina Wijaya. Baru pertama kali datang di YouTube. Oke, tapi Karina udah sering beredar dia ya. Jadi baru datang. Jadi welcome Karina di SCF kita ya. Terus kita udah kenal Karina, maksudnya gitu ya. Valencia, yang kedua Valencia yang mana? Oke, Valencia selamat datang ya, Valencia dari Karina. Valencia selamat datang. Lalu ada Stefani, ya Stefani selamat datang juga boleh, selamat datang. Ya. Terus ada Bobby Kadi Saputra. Mana Bobby? Ya Bobby selamat datang ya. Bobby ini merupakan adik dari semua Amel, ya, adik dari semua Amel dan juga atlet basket beliau. Dan beliau juga kemarin main futsal dan bersama tim basket nanti di MY akan lomba ya minggu depan. Di sini juga ada Michael Christian Wijaya. Michael Christian Wijaya, selamat datang. Ya. Lalu ada Ivana
Kristiana. Ivana, selamat datang Ivana. Terus ada Rush Rama Saputra. Angkat tangan, selamat datang Rush Rama Saputra. Lalu yang terakhir Natalia Gunawan. Natalia Gunawan yang mana? Oh iya, Natalia. Natalia ini guru ya, guru di PK. Guru TK ya. Kita pernah ketemu di IPK ya. Di teman-teman sekalian semua. Oh, ada lagi ya, Jerry ya. Jerry ya, satu lagi teman-teman. Jerry, mana Jerry? Ah, Jerry ya, selamat datang Jerry ya. Kita bersyukur sekali lagi teman-teman kita boleh datang pada malam hari ini. Kami sambut teman-teman dan kami berharap teman-teman bisa berjalan bersama di DMY ini, bertumbuh bersama, dan bahkan boleh menjadi berkat lagi buat teman-teman lain bersama-sama komunitas DMY ini. Oke, saat ini mari kita akan tutup dalam doa, kita akan tutup SDF kita pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, sekali lagi terima kasih karena kebaikan hati Tuhan. Kau sudah boleh mengumpulkan kami setelah kurang lebih 2 bulan kami tidak SDF. Ini kami boleh berkumpul kembali dan terima kasih malam hari ini kami sudah belajar hal yang penting ya Tuhan tentang penerimaan diri, di mana kami sadar bahwa kami pun masih belum sempurna, masih dalam proses untuk menerima diri. Kadang-kadang kami pun masih mungkin tidak senang dengan diri kami masih ingin jadi orang lain. Ya Tuhan, kami tidak puas dengan diri kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kami diingatkan bahwa Engkau sudah menerima kami sepenuhnya ya Tuhan. Dan itu adalah fondasi utama penerimaan diri kami. Penerimaan orang lain penting, tapi itu tidak menentukan penerimaan diri kami atas diri kami. Penerimaan Engkau lah yang menjadi fondasi. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk boleh terus menghayati kebenaran ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang semakin secure menerima diri kami karena Engkau sudah menerima kami, dan dengan demikian kami boleh terus menjadi berkat juga buat orang-orang sekeliling kami. Kami juga terus boleh mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang sekeliling kami dan boleh terus membawa berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk persekutuan kami. Biarlah Kau memberkati DMY ini. Kami semua di sini boleh terus belajar sebagai satu komunitas dan keluarga Allah untuk boleh sama-sama berjalan bersama, saling bertumbuh bersama, dan juga boleh menjadi berkat bersama. Teman-teman sekalian, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa penerimaan dari Tuhan adalah fondasi utama dari penerimaan diri kita atas kita. Biarlah dengan itu Roh Kudus boleh menolong kita semua menghayati kebenaran itu hari lepas hari melalui biblical self-talk yang kita lakukan. Dan biarlah kebenaran itu boleh terus dan semakin menguasai kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Karena itu teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih.
foto bersama. Ya.